Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gilang Wrestling because you deserve it. Alhamdulillah Hirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Selama kurang lebih 2 tahun kayaknya ya, saya upload video dan bikin channel Gilang Wrestling ini. Dan beberapa kali memang istirahat begitu, merasa bosan begitu ya. Terus muncul lagi dan mudah-mudahan lanjut terus ya. Itu berkat teman-teman semua. Channel Gilang Wrestling sampai 1000 lebih. Yeay, subscriber. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe. Terus subscribe share sama teman-teman yang lainnya ya, biar makin rame begitu. Biar banyak yang tahu soal gulat profesional. Saya membuat dengan channel membuat video-video dengan gear seadanya. Gear dengan handphone itu, dengan lampu ini biasa. Sama di kipas angin ada di sini. Di sini ada laptop. Di sini ada mic. Ini apa namanya nih? Mic condenser, mic dynamic. Ini ada V8. Ya itulah. Pokoknya yang ini ada catatan. Pokoknya semua yang bisa saya lakukan untuk biar teman-teman lebih tahu tentang gulat profesional, dan juga saya senang melakukan hal ini begitu. Nah, saya membuat sebuah tanya jawab. Karena saya sudah 1000 subscriber lebih, ada fitur yang namanya bisa posting. Nah, ini saya manfaatkan nih. Pertama kali saya buat buka tanya jawab Gilang Wrestling yang pertama. Yang kedua mungkin akan dilaksanakan setelah tambah 1000 lagi. Atau mungkin setelah 10.000, 100.000. Mantap. Kita mulai dengan komennya. Jadi tadi setelah saya edit postingannya dengan tulisan tutup begitu, ada 2 lagi yang menambah gitu. Nah setelah itu saya nggak nambah lagi. Soalnya ada 1 lagi tapi saya belum sempat ngecek lagi begitu. Mohon maaf kalau ada yang nggak kejawab karena mungkin mengkomen postingan itu setelah saya bilang tutup. Nah ada beberapa yang sudah masuk semuanya, tapi ada 1 yang saya kecualikan karena itu bukan pertanyaan. Jadi mohon maaf kalau tidak dijawab ya, karena memang tidak bertanya. Kita mulai langsung aja. Saya akan mulai secara acak, bukan secara siapa yang duluan. Saya akan menjawab semampu saya. Kita mulai tanya jawab Gilang Wrestling because you deserve it. Oh enggak. Yang pertama, ini dari akun SGZ. S-strip GZ ya. Punya pertanyaan 4, banyak sekali ya. Gak apa-apa, jawab semuanya. Kenapa Charlotte Flair dibenci WWE? Simple. Karena seolah-olah Charlotte Flair ini masuk langsung main event, masuk langsung ngambil gelar, masuk langsung jadi orang yang dapat story besar begitu. Jadi kesannya Charlotte Flair datang, dia udah dapat red carpet begitu. Dia nggak dikasih lagi untuk jadi mid carder dulu, untuk feud yang kecil-kecil dulu, tampil di main event. Seolah-olah dia itu, karena memang nama akhirnya adalah Flair ya. Mungkin karena Ric Flair nama besar, hubungan baik dengan Vince, jadi ada Charlotte masuk langsung. Charlotte masuk main event, dapat gelar begitu. Ya orang benci lah sama orang kayak gitu. nggak ngasih kesempatan sama talent-talent yang lain. Yang kedua, sampai sekarang kalau di real fight Roman Reigns dibenci, kalau di sosmed disukai. Simple. Simple. karena pada saat show di WWE, Roman Reigns itu memang gimana sih ini pertanyaannya, lupa. Sampai sekarang kalau di real fight, di real fight di show mungkin ya, Roman Reigns dibenci, kalau di sosmed disukai. Di sosmed ya gini, bener. Ya bener. Karakter Roman Reigns di WWE show itu dibuat seperti heel ya, orang yang jahat, orang yang akan dibenci oleh penonton begitu. Di sosial media orang lebih mengapresiasi talent ataupun pegulat itu dengan bagaimana mereka beraksi, dengan bagaimana mereka berakting. Jadi orang lebih mengapresiasi dengan hal seperti itu, tidak dengan karakternya. Ketika orang ada di di venue atau di acara tempat itu, ya orang harus menyesuaikan karakter orang itu. Ketika orang itu benci, apalagi orang itu mengejek penonton, ya udah bu begitu. Karena memang karakter dia jahat. Di sosial media kita kan nggak bisa membenci Roman Reigns, karena ya buat apa begitu? Karena kita harus apresiasi dia dengan bagaimana dia berakting, bagaimana dia memperagakan ataupun memberikan skillnya, mempertontonkan skillnya kepada kita. Dan kita apresiasi dengan hal itu, kita menikmati sekali begitu. Mudah-mudahan terjawab. Nomor 3 nih, banyak sekali kamu ya. Tolong klasifikasikan kelas para superstar WWE bang, biar enak nilai dan nontonnya. Dan kaget kalau yang lebih rendah menang. Bener, harus tahu nih teman-teman. Teman-teman yang sering mengikuti mungkin harus tahu, pasti tahu ya. Tapi kalau yang nggak mengikuti itu kadang nggak paham. Kenapa orang kaget dia menang? Simple. Ketika ada ketika ada
orang nih yang di episode-episode sebelumnya dia tuh jarang tampil, sering kalah, cuma jadi orang yang lucu-lucuan doang. Nah, ketika dia menang melawan orang yang sering menang, ketika dia menang melawan orang yang lagi ada feud ataupun lagi ada perseteruan dengan orang yang lagi pegang gelar, itu pasti akan mengagetkan. Misal Miss Roman Reigns terlalu tinggi ya, mungkin Randy Orton. Misal Randy Orton bertanding nih melawan misalnya Mustafa Ali. Nah, Mustafa Ali melawan Randy Orton. Mustafa Ali kan sering di main event, jarang tampil, nggak dapat storyline. Randy Orton kan naik terus, namanya title picture, main event, high card gitu. Ketika mereka bertanding mungkin dalam sebuah feud ya, mereka tokoh-tokoh dipertemukan gitu. Tiba-tiba dengan quick count si Mustafa Ali menang, orang akan kaget lah Mustafa Ali kok menang. Nah, kalau memang itu kesannya untuk cerita, ya memang dibikin seperti itu biar ceritanya semakin greget begitu ya. Nah, ini harus tahu ya. Jadi di WWE itu ada low carder, mid carder, sama high card gitu. Jadi low ini biasanya orang-orang yang sering kalah buat lucu-lucuan kayak Arthur gitu. Terus yang ada di acara main event. Acara main eventnya WWE main event begitu ya. Bukan dia jadi partai utama, bukan, tapi dia main event. Terus yang mid card yang tengah-tengah kayak Cesaro, kayak si sekarang ya AJ Styles, kayak sekarang itu. Ya itulah nama-nama tengah. Terus nama-nama bawah kayak yang lagi bawah banget nih, Cedric Alexander, Shelton Benjamin, terus Lucha House Party itu lagi low carder banget. Nah, begitu itu. Berikutnya, apakah All Elite Wrestling masih untung karena ambil talent mahal WWE banyak dan masih kecil belum besar WWE? Ketika WWE masih penonton layar, WWE kelihatan rame. AW kelihatan rame. Kalau sekarang udah kelihatan bedanya ya. Terus sih? Ya jelas masih untung lah. Tony Khan tuh bapaknya kaya coy. Shahid Khan tuh lebih kaya jauh dari Vince McMahon. Uang mereka tuh kalau bisnis ya gede-gedean. Rugi sekarang pasti untung dalam waktu beberapa tahun ke depan begitu. Otaknya otak bisnis sudah. Orang kaya kita nggak bisa lawan ya. Berikutnya, Fahri Anggara menanyakan, Bang, Jeff Hardy kok nggak kelihatan lagi di WWE? Jarang nonton nih. Karena temannya ada yang jawab Matt Sarutobi. Jeff Hardy udah ada di WWE kemarin. Terus juga Muhammad Sulaiman makanya kemarin nonton di Raw tuh Jeff Hardy lawan Karrion Kross kalah. Aduh. Berikutnya ada Mr. Ruli. Bang, Big Show udah pernah ke AEW, kok channel YouTube WWE nggak ada video pertandingan Big Show yang full match lagi? Soalnya di tahun 2020 kan ada pertandingan Big Show yang full match, di tahun 2021 kok udah nggak ada lagi walaupun masih gitu. Ketika orang sudah pindah ke brand lain, ketika kita mau ngisi konten kita dengan produk, dengan wajah orang yang sudah di produk lain, di brand lain, tentu kita harus bayar royalti ke orang itu, ke brand itu yang punya hak untuk memunculkan konten atas nama dia begitu. Jadi Big Show sudah di AEW, yang harus punya, yang ngeluarin konten untuk Big Show ya AEW gitu. WWE nggak bisa lagi, ketika WWE mengeluarkan konten yang ada Big Show-nya, dia harus bayar ke Big Show dong. Gitu sistemnya ya, harusnya begitu. Itulah makanya nggak muncul lagi. Sama halnya ketika CM Punk, misalnya CM Punk keluar. Kemarin CM Punk keluar terus ada pas masa di mana WWE 2K ada gamenya, ada CM Punk-nya. CM Punk nggak dapat royalti, dia marah, dia nuntut. Dapat duit dong dia akhirnya begitu. Makanya nggak mau lagi WWE kayak begitu ya. Ketika orang udah keluar, dia nggak mau keluarin produk dengan wajah-wajah orang itu lagi. Kemudian ada Miftahul Huda. Kenapa harus ada pertandingan pria versus wanita di gulat? Kalau dibahas secara profesional memang tidak bermasalah, tapi kan secara etika mesti dipertanyakan. Oh ya, Money in the Bank dari perusahaan masuk. Kenapa harus ada pertandingan pria dan versus wanita di gulat? Ada pertandingan pria versus wanita di gulat, tapi lebih banyak itu di promosi gulat yang kecil-kecil begitu. Dulu ada di WWE, tapi zaman dulu banget. Tapi sekarang sudah mulai jadi perhatian orang dan WWE tidak menggunakannya lagi. Jarang banget ada pertandingan cewek lawan cowok. Atau mungkin sesekali dikit banget. Pas Royal Rumble, Nia Jax di RKO dikeroyok sama yang lain, karena Nia Jax saat itu posisinya dia adalah seorang wanita yang kuat, yang susah dilawan sendirian, ya udah lawan bareng-bareng begitu. Itu lain ceritanya. Itu cuma kayak pemanis dan buat lucu aja, buat seru aja begitu. Bukan bertanding beneran. Zaman dulu ada, zaman sekarang nggak boleh coy. Lain ceritanya ya. Kemudian ada Reynald, udah 10 menit aja nih. Reynald Abidain ngomongin 3 serangkai, Adam Cole, Tommaso Ciampa, dan Johnny Gargano. Kenapa terus-terusan ditahan sama Triple H di NXT? Saya jawabnya nanti abis. Malah Damian Priest, Keith Lee yang nggak lama di NXT malah langsung draft ke di Raw, SmackDown. Lumayan jadi teka-teki. Bukan gitu teman-teman, Mas Reynald. Jadi Adam Cole, Tommaso Ciampa, mungkin Adam Cole yang jelas ya. Adam Cole pernah bilang kalau dia lebih mending dia NXT sampai selesai karirnya daripada dia harus ke main roster.
Jadi banyak orang-orang NXT yang memilih untuk tetap di NXT, nggak mau ke main roster. Kenapa? Tahu sendiri. Kid Lee main roster, nggak ada apa-apanya. Beberapa orang kemarin Karrion Cross main roster langsung kalah begitu. Jadi terkesan orang-orang NXT udah sukses gede namanya, misalnya udah bintang 5 lah. Ketika ke main roster mereka harus mulai jadi bintang 1 lagi. Cuma hanya beberapa orang yang di treatment 5 langsung 5 begitu. Bintang 5 di NXT, bintang 5 di Raw gitu. Istilahnya begitulah ya. Banyak orang NXT yang udah gede banget namanya di NXT, udah 5 bintang. Tapi pas masuk rosternya Raw atau SmackDown, dia rendah lagi. Nah ini sebuah pertanyaan ya. Tapi ada beberapa yang langsung naik, itu beda kasus ya. Tapi kebanyakan begitu, makanya banyak orang-orang di NXT memilih, aku nggak mau kemana-mana, aku mau di NXT aja. Gitu. Bukan ditahan sama Triple H. Triple H nggak bisa nahan. Triple H itu hanya bawahan dari Vince McMahon. Kalau Vince bilang iya, ya dia terpaksa iya dong. Iya nggak? Kemudian ada Miras Gaming. Nonton wrestling di mana bang? Nonton wrestling. Kalau saya pribadi beberapa tempat. Kadang kalau saya nggak ada duit, kayak saya cari website-website yang gratisan gitu. Banyak tuh website gratis, tinggal cari aja Watch Wrestling, muncul semuanya. sorry mohon maaf ya. Terus yang legal itu bisa langganan WWE Network, nonton WWE. Kalau di AEW nontonnya di Fight TV. Fight TV juga langganan. Terus langganannya kayaknya berapa ya? Berapa ratus ribu gitu. Terus juga bisa nonton, kalau saya sekarang langganan IPTV ya, IPTV yang bisa nonton secara online live streaming berbayar juga begitu. Jadi itu tergantung kamu mau milih nonton wrestlingnya di mana, dan tergantung finansial juga. Kalau nggak ada finansialnya ataupun nggak tahu, susah, nggak ada koneksi internet yang cepat atau segala macam, udah nggak usah lah, nonton aja video YouTube saya. Kemudian Good Life. Nasib Braun Strowman gimana bang? Nasib Braun Strowman harus menunggu sampai akhir Agustus. Awal September dia baru bisa debut kemanapun dia mau. Bisa di All Elite Wrestling, bisa di Impact Wrestling, atau mungkin ya nggak tahu ya, balik ke WWE mungkin, nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini masih istirahat ya, masih di rumah aja. Kemudian Stefanus Hermawan, bang kenapa ada Raw dan SmackDown? Kenapa nggak gabung aja? Awalnya WWE cuma punya produk satu, Raw. SmackDown dimunculkan biar talent-talent yang nggak kepake di Raw itu bisa masukin ke SmackDown. Sampai dibuatlah Raw SmackDown itu kadang adu yang mana yang paling bagus begitu waktu itu sempat ya. Sampai sekarang di brand split gitu, Raw orangnya beda, SmackDown orangnya beda, sampai juga sempat Raw sama SmackDown orangnya gabung apa segala macam. Ya tujuan WWE punya 2 brand waktu itu, Raw dan SmackDown ya, untuk mempergunakan talent yang dia punya gitu. Kalau ada show-nya cuma satu, kasihan nih orang-orang yang nunggu giliran tapi nggak masuk begitu. Ya udah dibuat show satu lagi biar dapat kesempatan juga. Itu dong. Kemudian ada K-pop Production. Apa yang terjadi jika WWE memanfaatkan semua superstarnya, bahkan jobber pun dimanfaatkan? Saya hanya nanya. WWE kalau mau begitu dia harus punya banyak penulis cerita. Dia harus punya banyak kru. Dia harus punya banyak show begitu. Dan kalau kalau dia tanpa orang-orang seperti itu, orang-orang penulisnya, show-nya, dia akan terpaksa untuk membuat show itu jadi terlalu padat, terlalu banyak orang begitu, terlalu banyak orang terlibat begitu. Balik lagi, itulah kenapa ada show 1, show 2, show 3, show 4 mungkin banyak, karena biar orang-orang ini bisa kepake. Bahkan sudah ada 4 show itu aja di WWE masih ada aja orang yang nggak kepake begitu. Kasian dong, dia udah dikontrak tapi cuma di rumah doang, nggak dipanggil begitu. Itu namanya gaji buta dong ya. Terima kasih Mas K-pop Production. Ada Satria Sopian, berita Randy Orton, bang soalnya nggak kelihatan, mohon dijawab. Randy Orton dia minta waktu libur. Randy Orton ini tipenya orang yang suka sayang keluarga ya. Jadi dia pengen memberikan waktu untuk keluarganya, udah dia libur begitu. Simple as that. Dia mau libur karena dia Randy Orton. Dia seorang Randy Orton ya. Seorang orang lama di WWE, senior lah. Ketika dia minta waktu libur, ya udah langsung dikasih, nggak pakai susah-susah gitu. Walaupun dia lagi ada story sama Riddle, ya dia mau libur ya udah libur aja begitu, nggak bisa nolak juga ya karena dia senior bro, Randy Orton bro. Ya udah terpaksa cerita RK bro di stop dulu, nanti mungkin dalam waktu dekat dia masuk lagi lah. Lanjut lagi, kemudian ada Putra Alvarizi. The Fiend kemana sekarang? The Fiend ini menarik juga nih cerita The Fiend. The Fiend ini dia waktu dia lagi feud sama Randy Orton menjelang WrestleMania, dia sempat off beberapa waktu karena dia butuh coping atau butuh untuk waktu bersedih, waktu untuk berduka begitu. Karena sepeninggalan temannya ini, si Luke Harper, si John Huber, karena dia deket banget.
Bray Wyatt sama John Huber dekat sekali. Jadi dia memilih untuk istirahat sejenak untuk memulihkan pikirannya dia yang sempat depresi karena kehilangan teman baiknya begitu. Tapi sayangnya Vince McMahon memaksa untuk Bray balik lagi untuk WrestleMania nih, buruan. Akhirnya Bray Wyatt terpaksa balik. Tapi Bray Wyatt nggak sepenuhnya merasa fit untuk balik begitu. Jadi akhirnya ya seperti kita lihat WrestleMania, Bray Wyatt kalah begitu aja. Karena Bray Wyatt butuh waktu lebih banyak lagi. Jadi yang dia kasih sebelum WrestleMania itu kurang kata dia. Jadi dia butuh waktu berduka lagi karena dia sangat-sangat terpukul sepeninggalan John Huber ini atau Luke Harper nih teman-temannya. John Huber atau Luke Harper meninggal di Desember 2020. Saya ada videonya di sini pembahasan soal itu. Jadi The Fiend atau Bray Wyatt lagi istirahat untuk berduka. Ya dia akan kembali dalam beberapa waktu depan lah ya. Kemudian ada Adam Miftahul Huda. Apakah mungkin jika atlet atau aktor laga Indonesia bergabung dengan WWE atau AEW? Kemungkinannya ada. Tapi tidak mungkinnya ya lebih tinggi lagi. Kemungkinan iyanya ada, kemungkinan tidak mungkinnya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena di Indonesia WWE atau wrestling itu sudah tidak populer lagi teman-teman. Kalau wrestling atau WWE itu populer, channel ini mungkin udah 100.000. Maksudnya tuh sekarang sudah nggak populer lagi. Yang populer ya masih bahkan populer di Malaysia sama Singapura tuh populer. Jadi ada pegulat Singapura nih. Ini dekat loh sama Indonesia yang sudah masuk performance center guys. Kalau mungkin pengen tahu ya. Karena industrinya di Malaysia, di Singapura tuh ada. Mereka punya brand wrestling juga. Di Malaysia terutama. Ada tempat pelatihan untuk pegulat kayak WWE ini ada begitu. Di Singapura pun ada yang resmi begitu. Tapi Indonesia kenapa? Ya sorry lah ya. Ketika Indonesia ada tayangan kekerasan, KPI. Ada KPI. Dan orang-orang yang mengadu ke KPI. Ya begitulah. Jadi WWE dan AEW kalau masih seperti ini juga situasinya ya gak akan bisa masuk secara masif ke Indonesia. Masuk TV kabel sih bisa-bisa aja. Live streaming juga bisa. Di Mola TV ada kalau mau nonton Raw atau SmackDown ya. Lanjut. Ada OZ Zack. Bang, kenapa di WWE harus ada multi winner seperti di Royal Rumble dan event tahunan lainnya? Maksudnya multi winner di gimana ya? Ada pemenangnya ada 2 begitu ya. Misalnya Royal Rumble tuh pemenangnya ada 2. 1 pemenangnya? Gak tau lah, mungkin terlalu ada. Saya kurang paham ya. Nanti kita bahas di komentar saja. Mohon maaf OZZ. Menurut lu Bang, dari Luke S, apakah John Cena bakal jadi korban Roman Reigns selanjutnya? Iya. Itu menurut saya. Saya nggak memastikan atau mengkonfirmasi karena saya nggak punya sumbernya ya. Tapi yang jelas saya yakin John Cena kalah dari Roman Reigns di SummerSlam. Karena John Cena mau syuting lagi besok coy. Setelah SummerSlam dia punya jadwal syuting katanya. Begitu. Terus The Hitman, superstar yang paling lu benci siapa Bang? Aduh, yang benci siapa ya? Charlotte kayaknya ya. Saya nggak suka Charlotte. Sama kayak banyak fans yang nggak suka Charlotte. Kalau di WWE yang sekarang ya, yang terlihat saat ini saya nggak suka sama Charlotte, sama King Corbin juga saya kurang suka. Dan banyak lagi sepertinya ya. Tapi itulah. Tapi yang saya suka sudah jelas di sini ada Mas Roman Reigns, ada Orange Cassidy, ada CM Punk, ada Bapak Tony Khan. Ya begitulah, itu yang saya suka. Tapi belum ngisi lagi nanti tambah diisi. Ya tambah banyak biar ya. Ini kalau di sini ada kayak gini biar ada warna aja, biar seru aja. Lanjut, ada Luis Castello. Bang, pernah nggak waktu kecil dimarahin ortu nonton WWE? Ya jelas lah. Pasti itu waktu kecil nonton WWE itu pasti itu tontonannya orang besar, nggak usah ditonton begitu kata orang tua. Tapi pasti ketika kita, anehnya ketika kita sudah besar kita nonton itu tontonan anak kecil kok ditonton. Maksud terus maunya gimana? Tapi kalau sudah berkeluarga seperti ini ya bebas aja ya kalau mau nonton ya. Teman-teman kalau nonton WWE, kalau orang tuanya mungkin agak sensitif ya jangan ada orang tuanya begitu. Yang penting nonton aja sih sebenarnya. Jangan ditiru aja begitu. Itu fatal loh kalau ditiru. Nonton aja buat hiburan aja. Kalau udah ditiru itu namanya goblok ya. Yuk lanjut. Ada Pisang Studio XVX. Kalau WWE bikin The New Evolution, siapa yang cocok Bang? Siapa yang cocok? Kayaknya The Hard Business kemarin sudah kayak Evolution yang kedua, versi 2 kayaknya ya. Udah cocok tuh menurut saya yang The Hard Business kemarin. 4 orang, Cedric, Shelton, MVP sama Bobby Lashley. Lanjut ya. Nur Hidayat, mungkinkah Seth Rollins, Roman Reigns dan The Usos membuat faction tim berempat?
kalau Seth Rollins masuk ke Roman Reigns kayaknya kurang pas, karena saat ini Roman Reigns sama The Usos itu gimmicknya adalah the bloodline, sama-sama Samoan, sama-sama dalam satu keluarga. Kalau masuk Seth Rollins nggak nyambung dong. Yang masuk ke dia cocok-cocoknya si The Rock sih. Tapi umurnya ada match, mau ada match di WrestleMania. Mungkin Naomi katanya mau masuk gitu. Nggak tahu juga. Yang jelas kalau dipasangin sama Seth Rollins gabung sama The Usos Roman Reigns untuk saat ini di gimmicknya karakternya kurang cocok. Lanjut, OZ Zack itu punya pertanyaan lagi ternyata. Kenapa kompetisi King of the Ring gak diadain rutin lagi bang? Ya, karena mungkin memang rasa WWE tidak begitu butuh ya seperti ini. Tetapi dalam waktu dekat mau ada yang namanya Queen of the Ring. Oh ya, satu lagi yang paling penting dia. King of the Ring saat ini dibikin itu seolah-olah hanya untuk memberikan gimmick kepada seseorang. Contohnya yang terakhir King of the Ring comeback itu pada saat Bad News Barrett atau Wade Barrett yang memenangkannya. Dia jadi The King Barrett untuk gimmick doang begitu. Terus Corbin King of the Ring untuk jadi istilahnya WWE itu punya menghelat sebuah turnamen King of the Ring. Hanya dari awal sudah digariskan kalau yang menang itu adalah si Baron Corbin ya. Jadi Corbin ini mau diberikan sebuah gimmick, harus dibikin turnamen dulu. Ngasih gimmick aja mau bikin turnamen dulu gitu loh kesannya. Jadi King of the Ring ini kayak jembatan untuk memberikan sebuah gimmick begitu. Kurang oke lah. Tapi nanti akan ada Queen of the Ring katanya. Tapi sepertinya yang menang Charlotte ya. Jadi Queen of the Ring. Lanjut ya. Wyatt. Abang suka WWE, AEW atau Impact Wrestling? Sekarang saya nontonnya All Elite Wrestling. Selama pandemi WWE dan Raw dan SmackDown hampir saya nggak tonton. NXT juga nggak pernah saya nonton. Saya selalu nonton All Elite Wrestling karena sangat menghibur, melepas penat, membuat saya lebih wah keren banget ini acara itu. Sampai sekarang mungkin saya lebih senang mengikuti tiap bulannya itu All Elite Wrestling. Dan sekarang karena Raw sama SmackDown sudah ada penontonnya lagi, agak lebih seru ya. Tapi saya nggak begitu nonton sampai semuanya begitu, nonton full begitu, karena nonton Raw itu 3 jam coy, males banget rasanya tuh. Jadi lebih sering nontonnya highlight begitu ya, lebih ke sering di skip kalau nontonnya pas nggak live gitu. Lanjut bang, ada OZ Zack lagi. Bang, kenapa senyum Paul London membuat dia dipecat episode kematian Vince McMahon? Ini kayaknya kalau nggak salah ceritanya tuh Paul London itu tidak seharusnya tersenyum saat itu, tetapi kamera menangkapnya dia tersenyum. Jadi kayak tidak sesuai dengan jalan cerita atau storyline yang digariskan untuk kematian dari Vince McMahon ini. Ini kalau nggak salah ya, saya pernah baca begitu. Jadi Paul London kayak tidak menghargai storyline, kayak mengolok-olok Vince McMahon meninggal begitu. Kayak dia senang kalau Vince McMahon meninggal beneran begitu. Kayaknya begitu kesannya begitu. Jadi ya udah dipecat. Dulu kayak gitu doang dipecat loh coy. Sekarang pandemi dipecat semua. Lanjut. Lodi Witch Raul, menurut lu apa yang harus diperbaiki oleh main roster bukan NXT ya? Karena NXT udah bagus. Ya benar. Apakah tag team division, mid carder division, atau women's division, atau main eventer? Mungkin kita nggak usah memperbaiki mid carder gimana, tag team gimana, atau apa division. Enggak, menurut saya ya, lebih baik memperbaiki cara menulisnya. Bukan. Maksudnya memperbaiki bagaimana menulis storyline-nya untuk orang-orang kreatif di belakangnya. Karena kita sering banget pada saat pandemi kemarin WWE itu rematch lagi, feudnya itu lagi, orang bosen dong. Bodoh amat mid carder division dan woman division, kalau itunya diulang-ulang terus orang jadi bosen, orang jadi nggak pengen menonton match yang dia udah pernah lihat sebelumnya. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan lah ya. Tapi saya lebih enjoy menonton WWE ini yang lebih ke yang mid cardernya kalau saya sendiri ya. Karena main eventnya saya sudah tahu pasti dia lagi yang menang, dia lagi yang menang, sampai ada rumor kalau dia nggak bakal menang gitu. Gak tahu ya. Mid carder saya senang banget kalau Cesaro, untuk Ziggler. Saat ini tuh ada Rey Mysterio ya, yang mid carder itu yang lebih seru menurut saya. Lanjut, Pande Dwi Putra. Apa alasan utama WWE jarang bisa memanfaatkan talent yang di-up dari NXT ke main roster dengan maksimal? Mereka bukan nggak bisa atau jarang bisa memanfaatkan talent. Mereka nggak mau aja begitu. Mereka ngerasa orang-orang, jadi banyak orang-orang di belakang layar WWE ini orang-orang yang bisa bilang jabatannya atas gitu ya. Ini sering banget dibahas nih. Di NXT itu mereka anggap seperti masih sebuah brand developmental, brand pengembangan.
Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, jadi ketika ada orang NXT yang mau naik ke main roster, pas dia masuk ke main roster dia seolah-olah mulai dari awal gitu. Jadi nggak rekor mereka atau kemenangan mereka, gimmick mereka, karakter mereka di NXT sudah tidak dipedulikan lagi gitu. Kecuali beberapa orang aja. Contoh lah Rhea Ripley waktu itu, terus Charlotte yang baru masuk dari NXT, Becky waktu itu, ada Bayley juga. Begitu. Yang lainnya kayak Shayna Baszler. Tuh gimana tuh jadinya tuh? Kasihan dong. Padahal di NXT ngeri banget loh Shayna Baszler. Sekarang tag team sama Nia Jax, nggak jelas begitu gimana gimmicknya. Lanjut, Hamtaro Gaming. Apakah The Shield masih mungkin untuk comeback? Tidak mungkin. Saat ini kayaknya nggak akan mungkin selamanya, karena Roman Reigns pernah bilang, Roman Reigns apa Seth Rollins ya lupa, pernah bilang kalau dia tidak sama sekali tidak tertarik untuk membuat The Shield comeback. Sampai mungkin nanti ketika misalnya Roman Reigns atau Seth Rollins atau Ambrose atau Jon Moxley itu tidak aktif lagi. Mereka sudah pada tua begitu ya. Ketika mungkin mereka sudah pada tua dan nggak terikat kontrak lagi, mungkin mereka akan gabung The Shield lagi atau reuni lagi begitu ya. Tapi tidak sekarang. Mereka semua lagi on top of their game. Jadi dia harus fokus sama karirnya masing-masing lah. Lanjut ya. Alter Right. Hal yang paling lucu, hal yang paling lu kecewakan dari keputusan Vince McMahon. Hal yang paling saya kecewakan, simply this guy right here. This guy right here. Kenapa Bapak Vince McMahon tidak mengabulkan permintaan CM Punk? Why? Padahal CM Punk punya ide yang bagus. Kenapa dikecewakan? Ini sesuatu yang saya kecewakan, karena CM Punk ini pamornya lagi naik tuh. Ketika dia, apa salahnya Bapak Vince McMahon mengabulkan permintaan dia pengen jadi main event begitu. Tapi sayangnya Vince McMahon terlalu arogan mungkin, atau terlalu mengentengkan CM Punk. Jadi CM Punk ngerasa, aduh kok gini banget sih di WWE, keluar aja lah gitu. Jadi sikapnya Vince McMahon ke CM Punk membuat CM Punk keluar dari WWE sampai sekarang. Nah, saya merasa itu yang sangat mengecewakan ya, keluarnya CM Punk. Lanjut, mungkin ada banyak lagi keputusan yang mengecewakan, tapi yang paling mengecewakan menurut saya keluarnya CM Punk. Dava Mahaldika, Bang, kok di TNA Impact kalau dulu banyak pemain WWE kayak Bobby Lashley, Jeff Hardy, Booker T dan sebagainya. Sama All Elite Wrestling sekarang kok banyak pemain WWE banget, kayak banyak banget. Dan WWE sekarang jadi gak seru banget. Kenapa ya? Kok banyak yang dipecat jadi kurang seru pemain. Di TNA dulu dia punya proyek untuk menyaingi programnya WWE. Jadi semua orang WWE yang mungkin nggak aktif atau yang pengen keluar, yang kontrak sudah habis, ditarik semua. Karena mereka lagi banyak duit nih, semua ya. Jadi semua orang tertarik untuk gabung, yang tua-tua terutama ya, untuk menyaingi WWE pada saat itu. Makanya ada Bobby Lashley, ada Jeff Hardy, ada Booker T dan segala macam. Ada Christian Cage juga, ada Ric Flair, ada Hulk Hogan juga, banyak banget. Sama All Elite Wrestling sekarang kok banyak pemain WWE banyak. Kalau dihitung ya, coba ya ke websitenya All Elite Wrestling deh. Coba dihitung ada berapa banyak orang bekas WWE. Enggak banyak. Kesannya banyak, kenapa? Karena semua orang itu highlight. Kenapa semua orang itu jadi kayak pemain utamanya di All Elite Wrestling begitu. Karena kenapa? Ketika orang WWE pindah ke AEW, mereka mau jadi orang yang lebih banyak dapat spot begitu. Lebih banyak main, lebih banyak TV time, dapat story besar, dapat gelar begitu. Jadi ya mereka jadi tampangnya. Kenapa? Karena All Elite Wrestling saya sudah jelasin di video tentang talent All Elite Wrestling ya. Jadi AEW ini butuh nama-nama besar untuk membuat orang menonton produknya. Simple. Kenapa harus orang WWE? Ya karena orang-orang banyak nonton WWE kan. Orang banyak yang nonton WWE. Jadi ketika ada talent WWE yang keluar yang dikenal banyak orang, ada di All Elite Wrestling, ya udah. Kok ada Big Show? Kok menonton Big Show di sini? Kok ada Jon Moxley atau Dean Ambrose? Saya nonton Dean Ambrose. Di AEW nggak ada, di WWE ya Dean Ambrose kayak gitu. Ya itu marketing, cara biar orang banyak nonton AEW begitu ya. Lanjut lagi. Kenapa banyak yang dipecat jadi kurang seru? Ya simple dong, saya sudah jawab di sini di video-video sebelumnya. Karena pandemi dipecat semua ya lah. Karena WWE pengen merampingkan rosternya. Lanjut, Jimmy 10, Jimmy 10. John Cena versus Conor. Conor ini Conor McGregor ya maksudnya ya. Siapa yang menang? Conor McGregor lah. Kalau pertandingan beneran lah, kalau UFC loh. UFC Conor McGregor pasti menang. Tapi kalau gulat profesional kayak WWE yang memang sudah ditentukan pemenangnya, kayaknya John Cena tetap menang. Karena nggak mungkin kalah lawan
Conor McGregor yang badannya kecil. Tapi kalau UFC kayaknya John Cena pasti kalah. John Cena nggak punya kemampuan UFC coy. Lanjut yuk, Imanime. Bang, ada nggak pegulat dari Indonesia yang menurut abang bisa join ke AEW dan WWE? Nggak ada. Indonesia nggak punya pegulat yang kayak WWE atau AEW. Mungkin saya belum tahu ya. Tapi ya setahu saya tidak ada. Tidak ada pergerakan begitu. Nah itu terakhir tuh. Itu pertanyaan terakhir yang masuk di postingan saya tentang tanya jawab 1. Mohon maaf nih teman-teman yang mungkin belum dijawab pertanyaannya karena mungkin baru masuk ya. Atau mungkin karena itu bukan pertanyaan. Terima kasih buat yang sudah terlibat di tanya jawab 1 Gilang Wrestling. Ketemu lagi di tanya jawab 2, tanya jawab 3, tanya jawab berikutnya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kurang memuaskan ya. Kita akan jawab di lain kesempatan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Tetap terus tonton channel ini Gilang Wrestling because you deserve it.